Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik Baik, ya, Bu. Alhamdulillah Sehat, kita Bu. dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan pra-assessment untuk okupasi analisis data ya. Sebelumnya kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum mulai ke presentasi ya, presentasi pra-assessment, saya akan membacakan presensi terlebih dahulu ya. Amelia ada? Amelia tidak ada. Zarnaji, Hadir, Bu. Hadir. oke. Muhammad Fauzan, Muhammad Fauzan ada. Stefania, Stefania Ada, Bu. ada. Oke. Kemudian Aisyah, Dewi Apriliani, Dewi, Aisyah, Aisyah Novita Melani, tidak ada. Nur, Hadir, Bu. siapa? Siapa tadi? Siapa tadi? Tolong disebutkan ya. Hadir, Bu. Siapa namanya? Dewi ada? Aisyah? Tidak ada. Nurmeini Liliana. Oke. Kemudian Sania, Hadir, Bu. Anissa, Anissa, Habibah, Habibah, tidak ada. Oke, kemudian Hadir, siapa? Sebutkan namanya ya. Habibah. Oke, Habibah. Kemudian Samsudin ada. Ada, Bu. Hadir. Oke, Khairul Oktaviansyah, Khairul ada? Ada ya. Ada, Bu. Kemudian Muhammad Rizky, Garas hadir, Bu. Soal garas. Albaras ya. Oke. Zukardi, Hadir, Bu. oke. Kokom Komaria, Kokom, Kokom ada? Tidak ada ya. Fajar Nugraha, Hadir, Bu. oke. Vira, Vira Yuniar, Henry Prasetyo. Hadir, Bu. Oke. Dengarkan ya, yang tidak hadir berarti takutnya tadi saya nggak dengar ya. Saya perhatikan di sini yang tidak hadir, yang tadi belum saya sebutkan. Vira, Kokom, kemudian Muhammad, Fauzan, Dewi, Aisyah, sama Ibu, maaf saya hadir ya, Bu Dewi. Dewi. Sebutkan nama Iya. ya. Siapa lagi yang belum tadi? Fauzan Aisyah, hadir, Bu. siapa? Fauzan. Muhammad Fauzan Gibran. Muhammad Fauzan. Oke, siapa lagi? Aisyah ada? Anissa? Aisyah, Anissa ada? Tidak ada? Oke, kita langsung share screen ya. Jadi, rekan Izin Bu, atesis Vira saya. hadir. Siapa? Vira hadir. Kira. Sebentar. Kira, kira. Oke. Kira. Amelia hadir, Bu. Siapa namanya? Amelia hadir, Bu. Amelia.
Amelia, oke. Oke, berarti yang tidak hadir Aisyah, Anissa, ya. Kemudian Kokom, 3 orang ya. Oke, sebelum saya mulai untuk menjelaskan tentang pra-asesmen LSP P1 Unpam, skema sertifikasi okupasi analisis data, analisis data, saya salah ketik, data analis ya, data analis, diharapkan seluruh asesi mendengarkan dengan baik ya. Mendengarkan dengan seksama agar apa? Agar kalian nanti pada saat asesmen kalian tidak salah ya, tidak salah dan sudah tidak bingung lagi apa yang harus dikerjakan dan sudah setidaknya ada gambaran untuk asesmen nanti seperti itu. Oke, di sini suara saya terdengarkan ya. Terdengar, Bu. Share screen saya terlihat ya? Terlihat, Bu. Lihat ya. Tapi kok di saya nggak terlihat ya? Bentar ya. Oke, kita lihat di sini untuk pra-assessment skema sertifikasi okupasi data analis ya dengan saya yaitu Asesor Kompetensi LSPP 1 Universitas Pamulang yaitu Ibu Hirawati Lubis ya dengan match saya 00 ya 000748 2025 dan di sini kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Hirawati Lubis, SPD MSI. Saya tinggal di Puri Cempaka ya, Klaster Dahlia, Blok D8 nomor 6, Kota Serang. Nah, saya di sini adalah dosen di Universitas Pamulang, Kampus Serang. Ya, berikut nomor handphone saya, mungkin kalian sudah tahu ya, karena sudah ada di grup. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih yang ingin dituju dan apa sih manfaat untuk mengambil sertifikasi khususnya di data analis ini? Yaitu ada beberapa tujuan sertifikasi. Yang pertama adalah mengukur tingkat penguasaan ya kompetensi mahasiswa pada skema okupasi data analis ya. Kemudian pelaksanaan uji sertifikasi ini dimaksudkan agar hasil uji tingkat penguasaan kompetensi peserta memiliki standarisasi yang diakui secara nasional. Itu tujuannya. Kemudian manfaatnya ada beberapa macam manfaat ya. Salah satunya akan saya sebutkan yaitu salah satu prasyarat untuk sidang skripsi ataupun mungkin tesis ya. Kemudian meningkatkan percaya diri, memudahkan rekrutmen dan promosi jika yang sudah bekerja. Selanjutnya sebagai referensi rekam jejak asesi, kemudian membantu peningkatan remunerasi. Selanjutnya, mengetahui tingkat kemampuan di bidang profesinya dan produktivitas kerja meningkat ya. Jadi banyak sebetulnya ya manfaatnya. Itu bisa sertifikasinya ya, bisa menjadi nilai plus kalian. Misalkan yang belum bekerja, kalian ingin bekerja sebagai data analis, itu bisa jadi modal utama ya, nilai plus dari kalian. Nah, kemudian apa sih yang akan diujikan ya pada saat asesmen nanti ya, yaitu di sini kita ada unit kompetensi pada skema data analis, yaitu di sini ada beberapa kode unit ya, dan judul unitnya yang pertama adalah mengumpulkan data, yang kedua kalian harus menelaah data, kemudian yang ketiga memvalidasi data, dan keempat menentukan objek data, selanjutnya menerapkan akses basis data. Ya, jadi di skema ini kalian akan mengerjakan 2 kelompok kerja, yaitu kelompok kerja 1 dan kelompok kerja 2. Untuk kelompok kerja 1 itu adalah poin nomor 1, 3, 4, 5, dan kelompok kerja kedua yaitu menelaah data. Seperti itu. Oke, selanjutnya di mana ya lokasi pelatihannya? Nah, untuk kalian, kelas kalian, kelompok kalian yaitu di lantai 7, ruang P774 ya, di Universitas Pamulang, kampus Victor. Ya, jelas ya. Mungkin kalian sudah lihat juga di MyLSP. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang informasi tata tertib ya pelaksanaan uji kompetensi. Yaitu yang pertama
Peserta wajib hadir 15 menit sebelum ujian dimulai. Bagi yang datang terlambat tidak ada kompensasi waktu ya, karena nanti pelaksanaannya itu pasti membutuhkan waktu yang lumayan ya. Kemudian peserta menggunakan pakaian rapi, bersepatu, dan menggunakan alma mater universitas ya. Jadi yang mungkin yang belum dicuci bisa dicuci dulu, nanti pada saat pekan depan sudah bisa dipakai. Sudah nggak nyari-nyari lagi, mungkin kalau ada yang disimpan di lemari ya. Selanjutnya, peserta wajib membawa identitas diri, yaitu KTM, KTP ya, dan alat tulis sendiri. Alat tulisnya apa? HVS boleh ya, bawa HVS, kemudian pulpen, tip X, pensil, penghapus mungkin. Kalau pakai pensil ya mungkin rautan ya, boleh dibawa ya, jaga-jaga. Kemudian yang keempat di sini untuk saya sendiri ya, em, apa bukan mewajibkan ya, ini menganjurkan ya, membawa laptop buat kuota internet itu khawatir hal-hal terjadi yang kita tidak inginkan ya terjadi, dan jangan lupa laptopnya juga dicas dulu di rumah. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat kita asesmen, jadi kita untuk mengantisipasinya kalian harus membawa, tidak diharuskan ya, tapi diimbau saja kalian membawa laptop, terus ada kuota internet dan laptopnya itu bisa tersinkronisasi dengan kuota internet kalian ya. Terus kemudian membawa kabel roll ya, khawatirnya nanti kalian butuh juga kabel roll ya, dan alat pendukung lainnya ya. Itu tadi yang saya bilang, antisipasi kendala jaringan ataupun mungkin kendala kelistrikan dan sebagainya, kita tidak ada yang tahu nanti seperti apa kendala-kendala pada saat kita assessment. Jadi kita harus mencari solusi yang lain. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir. Selanjutnya, peserta dilarang membawa dan menggunakan handphone. Peserta dilarang keluar masuk ruang ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun. Jika peserta sakit, maka diizinkan keluar ruangan ujian dan peserta dinyatakan gugur atau didiskualifikasi. Ya, kemudian selama ujian berlangsung, peserta dilarang bertanya atau meminta bantuan kepada peserta lain. Apabila ada kesulitan dalam memahami soal atau pertanyaan langsung, dapat ditanyakan kepada penguji. Ya, kemudian peserta dilarang memberi catatan atau mencoret-coret naskah soal. Selanjutnya, peserta tidak boleh mendokumentasikan materi dan jawaban uji kompetensi. Setelah ujian selesai, naskah soal harus dikembalikan kepada asesor. Selanjutnya, peserta dilarang pulang dulu sebelum hasil rekomendasi diumumkan. Jadi, biasanya ketika seluruh rangkaian uji kompetensi selesai, biasanya nanti kalian akan dipanggil satu-satu dan apakah dinyatakan apakah kompeten ataupun tidak ya. Jadi kalau misalkan dinyatakan kompeten itu baru boleh pulang seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, oh ya, sebelum ke slide selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Di sini ada yang bisa bantu nggak? Ada yang pakai laptop nggak? Bisa bantu screenshot ya. Setiap slide saya apa namanya saya ganti, tolong bantuan screenshotnya ya. Karena di layar saya tidak bisa melihat kalian. Gimana ya caranya biar bisa lihat? Ada yang bisa nggak bantu? Halo? Bisa, Bu? Minta tolong ya. Oke, kita Ya. lanjut ya. Rangkaian uji kompetensi dan pelatihan. Nah, sebelumnya kalian sudah pelatihan kan? Sudah pelatihan? Sudah, Bu. Sudah. Lalu, Sudah, berarti tinggal di uji kompetensinya. Jadi biasanya kan di awal itu kalian apa namanya, setelah pelatihan kemudian kalian uji kompetensi. Uji kompetensi ini kalian di pelaksanaannya itu selama 2 hari ya. Selama 2 hari itu apa saja yang akan dikerjakan? Yang dikerjakan adalah yang pertama kalian akan mengerjakan studi kasus ya, studi kasus itu untuk proyek pertama. Kemudian setelah itu mempresentasikan hasil proyek ya. Jadi kalian dianjurkan untuk membuat PPT ya,
PPT nanti dipresentasikan dan nanti ada tanya jawab di situ. Dan kemudian selanjutnya ada ujian tertulis 30 soal pilihan ganda ya. Nanti untuk pelaksanaan hari pertama, hari keduanya seperti apa? Harapan saya ya untuk di hari pertama ini kalian bisa mengerjakan untuk yang di pagi hari ya, kalian bisa mengerjakan studi kasusnya ya, yaitu kalian bisa menggunakan Google Colab ataupun Jupyter ya. Nanti tergantung dari yang ada di lab ya, yang ada di lab apa yang terinstalisasi ya. Kalau bisa Jupyter ya lebih enak, tapi kalau misalkan pakai Google Colab nanti kita akan menyediakan folder ya, folder tersendiri untuk pengumpulan dari hasil pengerjaan kalian, hasil pekerjaan proyeknya. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan waktunya masih ada ya sebelum zuhur, kalian bisa menyiapkan PPT ya, langsung di tempat menyiapkan PPT. Selanjutnya nanti istirahat dan habis zuhur kalian bisa langsung dipanggil satu persatu untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan tadi proyek yang pertama ya. Nah, selanjutnya jika sudah selesai di hari pertama, mungkin ini agak lama ya untuk hari pertama. Kalaupun misalkan untuk presentasi di hari pertama tidak cukup, kita bisa lanjut di hari kedua. Dan selanjutnya yang terakhir kita ada ujian tertulis ya, soal 30 soal pilihan ganda. Jadi untuk skema ini kalian diharapkan hadir 2 hari ya. Tadi saya coba memilah ya sebisa mungkin kalian mengerjakan 1 hari, tapi sepertinya tidak memungkinkan karena khawatirnya nanti pada saat pengerjaan di proyeknya kurang maksimal mungkin atau ada terkendala lain-lain. Jadi harapannya nanti kalian hadir aja 2 hari ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah durasi waktu uji kompetensi. Nah, di sini saya copy paste ya, tapi saya jelaskan ya. Jadi durasi waktu uji kompetensi ini kita selama 60 menit untuk menyelesaikan proyek ya, proyek studi kasus, proyek yang pertama atau studi kasus ya, satu studi kasus. Yaitu informasinya itu nanti yang akan diberikan adalah suatu data ya, data perusahaan atau lembaga ya, kemudian ada analisis yang diminta perusahaan atau lembaga. Nah, kemudian lingkup bahasan pemaparannya ya yang nanti kalian akan analisa ya, yaitu nanti meliputi penjelasan problem ya, ada yang coret ini ya, penjelasan problem ini nggak bisa dihapus ya. Ulangin, menjelaskan problem statement, tujuan analisis, ruang lingkup data yang dibutuhkan, kemudian pengumpulan data dari berbagai sumber ya, yaitu internal, eksternal, survei, KPI, dan sebagainya. Kemudian menggunakan SQL atau tools yang lain untuk mengakses dan mengambil data atau database ya, jika tidak data yang tidak dikumpulkan secara manual ya. Kemudian selanjutnya itu mendeteksi dan memperbaiki data yang hilang ya, duplikat atau yang tidak konsisten atau bisa kita sebut dengan cleaning data. Nah, selanjutnya hasil ini ya kalian dapat presentasikan ya di hadapan saya sebagai asesor ya dalam penyusunan laporan data analisis yang Anda lengkapi, yaitu nanti ada peralatannya itu laptop atau PC ya. Kalau LCD proyektor kayaknya kita nggak usah ya. Kemudian alat penghitung waktu. Jadi nanti kita lihat di sana ya, di sana di labcomnya. Kalau misalkan komputernya bisa dipakai ya nanti akan diminta maju satu persatu ya, atau masuk ke ruangan satu persatu ya. Jadi tidak rame-rame ya, satu persatu. Nanti di ruangan tersebut nanti saya akan ke PC kalian ya, ke PC kalian, nanti kalian yang mempresentasikan di situ, gitu ya. Jadi nanti bergantian, seperti itu. Nah, waktu yang diberikan itu untuk mengerjakan studi kasusnya saja ya, bukan presentasinya, itu selama 60 menit. Dan hasilnya itu, misalkan kalian menggunakan Google Colab, ya, nanti kalian tulis filenya itu jadi kelompok pekerjaan satu, ya, atau bikin folder. Nanti saya akan buat folder. Nanti di dalam folder itu kalian buat folder nama kalian masing-masing, ya.
nanti kalian tulis kelompok pekerjaan 1, nanti di dalam folder kalian itu kalian masukkan link Google Colab kalian dan juga PPT yang akan dipresentasikan setelah kalian mengerjakan studi kasus ini. Seperti itu. Ya, kemudian nanti ada yang kedua yaitu untuk kelompok pekerjaan 2. Nah, untuk kelompok pekerjaan 2 ini yaitu beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia lebih ke cleaning data, kemudian yang kedua ini dia lebih ke menelaah datanya. Ya, untuk penelaahan datanya ini juga sama, waktunya 60 menit. Nanti kalian juga apa namanya? Di, dimasukkan ya nanti di rename ya tulis kelompok pekerjaan 2 nanti di dalam folder itu kalian masukkan link Google Colab dan juga PPT yang akan kalian presentasikan nanti. Kalaupun misalkan kalian pakai Jupyter berarti nanti kalian save-nya ke sana ya kalian pindahkan ke sana filenya. Jadi pada saat nanti presentasi kita bisa langsung lihat dan penilaiannya juga dari sana. Seperti itu. Nah, hal yang perlu dipresentasikan. Apa saja yang hal perlu dipresentasikan? Nah, tadi kan kita pengerjaan proyek ya. Pengerjaan proyeknya itu tadi 60 menit. Ada kelompok pekerjaan 1 dan kelompok pekerjaan 2 ya. Kelompok pekerjaan 1 tadi untuk cleaning data ya. Terus ke kelompok pekerjaan 2 itu untuk menelaah data ya untuk pelaporannya dan juga nanti kalian ada presentasinya ya. Jadi nanti kalian untuk presentasinya yang harus diperhatikan itu adalah fokus pada penentuan objek data, mengumpulkan data, menerapkan akses basis data, kemudian memvalidasi data dan menelaah data ya. Tadi yang 1 sampai 4 ini dia kelompok pekerjaan 1 dan menelaah data ini masuk di kelompok pekerjaan 2. Nah, pada saat presentasi kalian hanya diberikan waktu mempresentasikan adalah 5 menit. Jadi nanti ada tanya jawab 5 menit. Jadi totalnya adalah 10 menit per sesi ya. Jadi hanya 10 menit per sesi, 5 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab. Jadi diharapkan kalian nanti pada saat bikin PPT ya untuk mempresentasikan hasil kalian, kalian bisa apa namanya membuat PPT yang memang bisa dipresentasikan hanya selama 5 menit seperti itu. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya menjelaskannya kecepatan. Harapannya jelas ya. Dan yang lain juga menyimak. Nah, kemudian di sini saya jelaskan lagi perlengkapan yang harus dibawa pada uji kom. Yang pertama adalah KTP, kedua KTM, kemudian ketiga ATK, ya, pulpen, pensil, tip X, mungkin ada kertas ya nanti, kemudian laptop, kabel roll, kuota internet. Nah, ini untuk apa? Jaga-jaga aja kita ya, preventif aja. Kemudian alat sholat dan makan siang dan minum, makan siang dan minum ya. Nanti kan kita kan seharian ya di kampus ya di apa uji kom ya. Jadi kalian agar kalian tidak jauh-jauh gitu ya untuk makan siang. Jadi masih di sekitaran ruang uji kom seperti itu. Nah, di sini gambaran uji kom ya karena saya belum pernah ke Serang ya, ke pusat ya. Jadi saya punyanya gambar uji kom yang ada di Serang ya. Ya seperti ini nanti kalian pada saat proyek pertama yang studi kasus itu, jadi kalian nanti mengerjakan bareng-bareng di lab ya. Tapi pada saat dan langsung membuat PPT ya. Nanti pada saat presentasi baru kalian dihimbau untuk keluar, nanti akan dipanggil satu-satu, nanti saya akan ke visi kalian gitu ya. Jadi kalian mempresentasikannya di situ. Dalam waktu tadi 10 menit ya, untuk presentasinya 5 menit dan 5 menitnya tanya jawab. Seperti itu. Dan di sini contoh sertifikat kompeten dan di sini sertifikat asesor ya. Kemarin sertifikat saya ya sebagai asesor uji kompetensi. Dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Selamat siang, Bu. Saya Jukardi ingin menanyakan, Bu. Ya, silakan. Tadi kan pengerjaan ada dua ya, Bu. Ya, Misalnya P1 betul. sama P2 ya. Ya, Yang tadi kan yang P2-nya kan nelaah sama akses database ya. iya. Yang pertama kan di klausul 4, 6 sama 7. Nah, itu 1 jam itu dua-duanya apa 1 jam 1 jam, Bu?
1 jam itu dua-duanya. Jadi itu langsung rangkaian gitu, Pak. Oke, oke. Iya, jadi dua-duanya. Jadi itu langsung rangkaian, rangkaian apa namanya urutan studi kasusnya, tapi nanti itu ada terpisah gitu. Jadi untuk Oke. yang cleaning data satu, nanti dibikin apa filenya itu khusus cleaning data. Nanti yang satunya lagi adalah yang menelaah data itu. Itu untuk yang kelompok dua. Jadi nanti ada satu nama itu folder kalian, nama kalian masing-masing. Nanti di dalam folder itu ada dua kelompok pekerjaan ya nanti ya. Ada dua kelompok pekerjaan, kelompok pekerjaan satu dan kelompok pekerjaan dua. Nanti di dalam kelompok pekerjaan satu berarti yang cleaning data dan juga PPT-nya. Kemudian nanti kelompok pekerjaan dua nanti ada apa yang collab atau file Jupyter ya untuk yang menelaah data dan juga PPT-nya seperti itu Oke. ya. Eh, Pertanyaan lagi, Bu. Ya, silakan. 1 jam jam 10 ya, Bu. Terus masuk bikin laporan ya, Bu, PPTX. Terus mungkin masuk lagi istirahat. Terus masuk lagi kita presentasi gitu, Bu. Iya, betul. Nanti pada saat semoga lancar ya nanti ya. Jadi setelah zuhur itu kalian kan udah selesai ya untuk apa namanya pengerjaan studi kasusnya, proyeknya. Nah, nanti ketika ketika habis istirahat itu kalian nanti dipanggil satu-satu gitu. Jadi kalian yang di luar mungkin yang menunggu bisa mempersiapkan presentasi kalian. Nanti kalian mempresentasikannya hanya 5 menit dan ada 5 menit tanya jawab. Estimasi kalau misalkan semua hadir 18 sesi berarti nanti sekitar 180 menit ya kita selesai. Lumayan lama. Siap, Bu, mengerti. Seperti itu. Ada Terima lagi? kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Tadi kan di awal ada dua opsi ya, Bu. Kita mengerjakan apa namanya, yang studi kasus dari perusahaan dan di opsi yang terakhir ada pekerjaan pilihan ganda itu ya, kalau nggak salah ya, Bu. Iya, betul. Itu pilihan ganda sama dengan apa? Soalnya itu tentang perusahaan atau tentang studi kasus yang dikasih perusahaan itu atau mungkin soal yang lain. Untuk yang pilihan ganda itu nanti soalnya itu berkaitan dengan seperti apa pengerjaan kalian dalam apa data analis seperti itu. Jadi soal umum gitu, soal umum mengenai data analis. Oke, Bu. Berarti Jadi kalian bisa belajar dari sekarang. oh, iya. Ya, Oke, Bu. Makasih, Bu. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Kayaknya cukup jelas ya. Oke, nah ini kan saya rekam, nanti saya bisa share ke grup ya, atau mungkin saya masukkan YouTube dulu, nanti kalian bisa akses. Jadi kalau misalkan ada yang lupa-lupa, kalian bisa lihat lagi ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan lebih matang, karena kan masih ada 1 pekan lagi. Oke, oh ya, saya tanya sapa dulu Bu Indah, ada yang mau ditambahkan Bu Indah? Khawatirnya ada yang kurang. Kira, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Hira dan juga teman-teman asesi yang pada siang hari ini sudah melaksanakan pra-asesmen. Ini adalah rangkaian dari pelaksanaan uji kompetensi, di mana teman-teman di sini esok hari Kamis dan Jumat akan melaksanakan asesmen untuk skema data analis. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hirawati terkait dengan unit-unit kompetensinya apa saja. Silahkan teman-teman bisa dipelajari kembali, masih ada waktu untuk mematangkan materi-materi yang mungkin kemarin sudah dipelajari ketika pelatihan. Harapannya teman-teman di sini bisa mengikuti ujian dengan baik, lancar, dan bisa dinyatakan kompeten. Kalau dinyatakan kompeten, nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat Garuda. Tetapi andaikan misalnya ada satu saja unit yang belum kompeten, nanti teman-teman
memperolehnya adalah paspor skill. Nah, paspor skill itu harapan kami bisa teman-teman gunakan untuk sebagai dasar. Kan selama masih menjadi mahasiswa Unpam, teman-teman memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian di LSPP 1. Jadi kalau misalnya yang belum dapat Garuda dengan paspor skill itu silahkan bisa mengikuti kembali, sehingga harapannya ketika lulus teman-teman membawanya adalah sertifikat Garuda begitu ya. Jadi tetapi paspor skill tersebut betulnya sudah bisa digunakan untuk mendaftar sidang, mengambil ijazah. Tetapi kalau misalnya teman-teman apa namanya menginginkan untuk mendapatkan sertifikat Garuda, masih ada kesempatan selama masih menjadi mahasiswa Unpam. Kemudian tadi sudah disampaikan teknisnya bagaimana teman-teman harus hadir jam berapa, membawa apa saja, dan jangan lupa untuk membawa jas alma mater. Lalu bagi teman-teman membutuhkan permohonan izin, silahkan bisa menghubungi admin LSP. Nomornya ada di IG LSP Unpam untuk bisa dikirimkan surat permohonan yang bisa didownload di My LSP-nya masing-masing, dikirimkan saja ke admin, nanti akan mendapatkan balasan. Begitu ya bagi teman-teman yang membutuhkan surat permohonan izin. Mungkin itu saja Bu Hira yang bisa saya tambahkan. Semoga Mungkin bisa teman-teman di sini. mungkin bisa Gimana? bilang Bu. Tadi Bu Ida kan bilang hari Kamis Jumat ya. Kalau tanggal Iya. 89 bukannya Rebo Kamis Bu. Rebo Kamis ya. Oh iya, berarti Bu Hira itu tanggal 89 ya, bukan 23 ya? Bukan, 89. Oh iya. Oke, oke. Baik, Bapak. Terima kasih. Berarti Bu Hira ini bersama dengan teman-teman melaksanakan asesmen di tanggal 89 hari Rabu Kamis. Waktunya masih lumayan cukup banyak untuk bisa mematangkan kembali materi-materi ujiannya, begitupun untuk mengurus surat permohonan izin apabila memang teman-teman membutuhkan untuk ke tempat kerja ataupun ke kelas apabila teman-teman bertepatan dengan ada jam kuliah, begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan bisa mendapatkan sertifikat Garuda. Saya akhiri. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas pemaparannya dan penambahan. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri saja ya sesi pra-asesmen pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian sukses dan bisa melaksanakan asesmen pada tanggal 8 dan 9 nanti dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih, Bu. TN semua ya.